Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mengatakan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Maka tentulah kalau kita orang yang beriman, maka yang pertama, maka kita harus mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas keamanan dan keselamatan negeri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bihaja masjid baitis salam fi jami'ina min rawdatin min riyadil jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Abi Jahra Fatimah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kazzabu fa'awasnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari yang berbahagia ini, tepatnya pada Sayyidul Ayyam, penghulunya daripada sekalian hari, inilah hari Jumat ini. Allah masih memberikan beribu nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya ada namanya nikmat zahir, nikmat yang bisa dilihat oleh mata kita dan juga dapat diraba oleh panca indera kita. Itulah nikmat kesehatan yang masih ada dalam badan kita ini. Dan juga ada nikmat batin, dia tidak bisa disentuh oleh panca indera kita dan juga tidak dapat dilihat oleh mata kita. Dulu badan kita ini, jasad kita ini dalam kandungan orang tua kita, belum memiliki yang namanya nikmat hidup. Maka Allah menyempurnakan, wa nafahtu fihi min ruhihi, kami tiupkan sebahagian ruh kami kepadanya sehingga menjadilah dia insan yang sempurna. Maka kita memiliki nikmat hidup. Itulah nikmat yang sebenarnya. Dengan nikmat hidup tersebut, ketika kita tadi mendengarkan azan, khudul qalbi Allah, maka hadirlah Allah dalam hati kita. Dalam artian ada keinginan. Maka ketika ada keinginan, maka ada nikmat iradah, kekuatan, nikmat kesehatan dalam badan kita ini. Maka kita sampai ke masjid ini. Maka oleh karena itu, salah satu harta yang paling berharga dalam kehidupan di dunia ini adalah bukanlah ketika kita memiliki harta yang banyak, bukanlah ketika kita memiliki pangkat dan jabatan, tetapi harta yang paling berharga dalam kehidupan ini adalah ketika pintu hati, nikmat iradah, nikmat kekuatan masih Allah berikan dalam diri kita. Maka oleh karena itu, patut dan pantaslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seminim-minimnya kata Imam kita Al-Ghazali, as-syukru bil lisan. Bersyukur kita dengan lisan kita. Kita basahi kita punya lidah. Sering kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga syukur bil jawarih, bersyukur dengan badan yang sehat ini. Kita selalu buktikan, kita selalu tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga syukur bil qalbi, bersyukur dengan hati kita. Kita merasa cukup atas nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intan berliannya kota Madinah, anak kesayangannya ibunda kita Aminah.
Waqila dikatakan, lam yujad al-amir, tidak ada seorang pemimpin. Lam yujad ar-rais, tidak ada seorang presiden. Fi hajat dunia, dalam tinta catatan sejarah dunia. Iza dzukira ismuhu, kalau kita menyebut namanya, falaka ajrun, kita akan mendapatkan pahala. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali hanya menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, marilah kita mengirimkan sepotong doa, walaupun ringan dalam ucapan kita, sekalipun simpel dalam tulisan, tetapi nanti di yaumul qiyamah berat dalam timbangan. Itulah dengan mengirimkan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya, melalui mimbar yang mulia ini, khatib selalu tidak bosan-bosannya untuk mengajak, menghimbau kepada kita semua agar selalu meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata yang dinukil, yang diambil dalam Tafsirul Jalalain karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau mengartikan definisi takwa, huwa imtisaru awamirillah. Kita bersungguh-sungguh menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala dengan membuktikan kita selalu mengerjakannya. Wajatinabun nawawihi, dan bersungguh-sungguh kita menjauhi segala larangannya dengan membuktikan meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis Dakwah Islamiyah MDI Kota Pekanbaru memberikan judul khutbah Jumat kita pada Jumat yang mulia ini, Hubbul Waton, cinta tanah air. Cinta tanah air adalah salah satu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Karena apa? Di tempat di mana kita tinggal, disitulah kita bagaimana kita supaya bisa untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak cinta tanah air kita, maka tentulah kita tidak akan selamat ataupun aman dari penjajahan ataupun dari serangan yang datang dari luar. Maka tentulah kita harus menjaga tanah air kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 100 ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang sebagaimana artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maka dari ayat tersebut, jikalaulah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita menjaga negeri kita, maka Allah berikan keberkahan, kenikmatan kepada kita jikalau kita menjaga negeri kita. Maka di sini dapat dilihat, maka tentulah kita, kalau kita mengakui sebagai orang yang beriman, maka kita akan diperintahkan untuk menjaga negeri kita. Dan juga sebaliknya, jikalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maka Allah menyiksa kita, maka Allah akan murka kepada kita karena kita tidak menjaga negeri kita. Maka oleh karena itu, kalau kita mengaku orang yang beriman, orang yang mengaku Islam, orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu, maka marilah kita menjaga negeri kita ataupun kampung kita supaya kita sempurna termasuk orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah tolak ukur supaya kita dikatakan orang yang beriman dan mencintai tanah air? Maka
Kiai Hazim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mengatakan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Maka tentulah kalau kita orang yang beriman, maka yang pertama, maka kita harus mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas keamanan dan keselamatan negeri kita. Maka sudah lama kita merdeka, maka itu karena dengan perjuangan daripada pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Maka oleh karena itu kita harus mensyukuri nikmat kemerdekaan ataupun mensyukuri atas jasa-jasa pahlawan kita yang terdahulu. Maka dengan apakah kita mensyukurinya? Maka tentulah kita mengirimkan doa dan menjaga negeri kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya menjaga negeri kita saja, tetapi kita harus menjaga anak dan keluarga kita dan juga menjaga agama kita. Dan juga pada saat ini kita akan ada pemilihan ataupun kepala daerah. Maka tentulah kita akan melihat bagaimana visi-visi mereka. Apakah mereka ada agenda untuk menjaga negeri ini dan mengangkat martabat agama kita. Kalau mereka ada mengangkat martabat agama dan negeri kampung kita, maka tentulah harus kita dukung. Dan juga ada di dalamnya beberapa versi. Ada yang didukung ulama dan juga ada ulama yang digandengnya. Maka tentulah mereka tahu bagaimana dengan mengamankan negeri ini ataupun mendidik negeri ini dengan agama Islam. Maka kita tidak boleh pecah belah, tetapi kita harus saling mendukung demi kita mencintai tanah air kita. Maka oleh karena itu, marilah kita melihat di manakah yang menghidupkan agama Islam dan juga yang menjaga tanah air kita. Mulai dari menjaga negeri kita, menjaga dari penjajah, dan juga menjaga daripada agama-agama kita supaya aman dari penjajah. Maka inilah yang pertama kita mensyukuri atas negeri kita ini dengan nikmat kemerdekaan ataupun dari perjuangan daripada pahlawan-pahlawan kita. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kalau kita cinta tanah air, maka kita harus bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian adalah ketika ada kemungkaran yang merajalela di negeri kita ini berupa maksiat, maka tentulah kita harus melarangnya. Bukti cinta kita terhadap negeri kita ataupun terhadap kampung kita. Kalau kita membiarkan kemungkaran merajalela, maka kata Imam Ali Ad-Daqqaq, sesungguhnya orang yang membiarkan kemungkaran merajalela, as-sakutu anil haq, as-syaitanu ahras. Orang yang melihat kemungkaran merajalela, maka dia adalah sesungguhnya setan yang bisu. Dalam artian secara fisik memang dia adalah manusia, tetapi dia sudah diistilahkan sebagai setan yang bisu. Dalam artian dia membiarkan kemungkaran merajalela. Maka tentulah kita tidak mau dikatakan sebagai setan yang bisu karena kita membiarkan kampung kita sebagai tempat bermaksiat. Maka tentulah kalau kita cinta tanah air, maka marilah kita jaga kampung kita. Kita larang perbuatan maksiat. Dan juga kata Al-Imam Fudail bin Iyad, ketika kemungkaran kita biarkan, maka itulah kemalangan yang luar biasa melanda diri kita. Karena apa? Memang kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemungkaran kita biarkan, maka kita sudah termasuk orang celaka ataupun orang yang merugi. Maka oleh karena itu, supaya kita tidak dikatakan setan yang bisu ataupun orang yang celaka ataupun orang yang merugi karena dia taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentulah kita jaga negeri kita ini daripada penjajahan, dan juga perbuatan maksiat dan juga kemungkaran. Maka oleh karena itu, maka dengan khutbah yang singkat ini, maka marilah kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jikalaulah kita mengaku cinta tanah air, maka tentulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mendoakan para pejuang kita. Kemudian kita meneruskan perjuangan mereka. Kita melarang perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Allah yawmal jum'ati minas sayyidil ayyami minas syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala samsil anbiya wa imamil azkiya habibina wa qudwatina wa syafi'ina sayyidina Muhammad ibni Abdillah Toha Rasulillah Yasin Habibillah Al-Fatih wal Hatim wal Hadi ala siratikal mustaqim wa ala alihi wa biqadarihil azim. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuri hidayah, bi nuril ma'rifah, kama nawwarta bi nuri samsika abadan abada. Allahumma anzil rahmah wassalamah wal nikmah wal barakah ala hadhihi jamaah Masjid Baitus Salam rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik li baladina Indonesia ya Allah wa li madinatina madinati Pekanbaru wa li muhafazati Riau wa li ulamaiha wa li umaraiha wa li ra'iyatiha ala hadhihi jamaah rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa sabbit aqdamahum ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fasburullahal ladzim yajidukum wa la dzikrullahi akbar. Qim shalah.